I want all of you, you'll never change. Love won't let me. Shalom JCKR, sekali lagi Shalom JCKR. Kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Di hari ini di rumahmu kita mau sembah Tuhan dengan yang terbaik. Sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Mari angkat tanganmu katakan. Hanya Kaulah layak dipuji. Kita sama-sama mau loncat, amin. Mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Lebih lagi katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita mau sama-sama puji Tuhan, amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah. Ada yang katakanmu katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Come on JCKR, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, dan agung Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia Tuhan, Raja mulia. Sekali lagi nyatakan. Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan selalu. Haleluya. Mari teman-teman, kita mau sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian
Engkau. Haleluya. Pujian ini betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjangnya.
Shalom semuanya, Shalom JC. Ya, apa kabar semuanya? Koko berharap semua baik-baik aja. Everyone safe, healthy, ya, jaga kesehatan terutama buat semua teman-teman, adik-adik semua yang masih beraktivitas di luar gitu ya, karena aku pribadi juga masih gitu. Jadi ya please jaga kesehatan lah ya, karena kita lagi isu-isu yang sangat sensitif gitu. Tapi thank you so much buat kesempatannya Koko boleh balik lagi melayani semua teman-teman di ibadah online kalian. Thank you buat Aurel, thank you buat Nico, buat kepercayaannya Koko boleh share. Sebelum kita mulai, kita doa yuk sama-sama. Bapak kami ucap syukur buat siang hari ini Tuhan, pagi hari ini. Ucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bersyukur bahwa Tuhan Kau setia ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah semua ketidakpastian, tengah-tengah semua kebingungan ya Tuhan. Kami masih percaya bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang memegang kendali atas masa depan kami ya Tuhan. Karena itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, sebab kami tahu kami punya Tuhan sama-sama kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, bicara buat kami Tuhan apa yang jadi isi hati-Mu, biar setiap kami hari ini boleh alami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama katakan amin. Oke. So hari ini Koko mau share, aku mau share tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Oke. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang gitu ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada, Guru, engkau gak peduli kalau kami binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41, yuk baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oke. So hari ini kita akan bahas firman Tuhan dan Koko akan kasih tema fear atau anxiety gitu ya. Bicara soal ketakutan atau kekhawatiran setiap kita gitu. Mungkin hari-hari ini inilah topik yang pas buat setiap kita karena kayaknya ya banyak banget lah ya di antara kita semua lagi khawatir buat masa depan, khawatir kerjaan, khawatir kerjaan orang tua, mungkin ada yang ngalamin gitu ya, ngalamin dropnya bisnis, dropnya perekonomian dan lain sebagainya gitu. Jadi kayaknya ini momen yang pas untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan ini gitu. Dan aku percaya bahwa kita akan ngerti hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan mengajarkan kita untuk kita terbebas dari fear atau anxiety ini, ketakutan atau kekhawatiran. Dan yuk kita belajar bareng-bareng dari firman Tuhan tadi gitu ya. Oke, nah kita akan masuk di ayat yang tadi kita baca sama-sama. Bahwa teman-teman kalau teman-teman perhatiin bahwa pada hari itu firman Tuhan bilang ini, Yesus yang ngajak murid-muridnya untuk pergi yuk ke seberang gitu. Pada waktu hari itu ngajak murid-muridnya yuk ke seberang dan akhirnya murid-murid itu taat sama Yesus gitu. Taat sama Yesus dan akhirnya mereka ngikut Tuhan Yesus untuk pergi ke seberang, bahkan firman Tuhan bilang berserta dengan perahu-perahu yang lain juga menyertai dia gitu. Tapi pada kenyataannya bahwa kita tahu bahwa di cerita ini singkat cerita ada badai gitu ya, ada badai dan topan. Nah teman-teman yang aku mau share pada pagi hari ini atau siang, sore, malam hari lah ya, ini enaknya online jadi bisa dengar kapan aja. Teman-teman ngeh nggak kalau ternyata pada saat murid-murid ngalamin badai itu ketika mereka taat loh sama Yesus. Oke, aku ulangin sekali lagi. Aku ulangin sekali lagi gitu ya. Pada murid-murid Yesus itu ngalamin badai ketika mereka tuh taat sama Yesus. Kan hari itu Tuhan yang nyuruh pergi ke sana gitu. Dan hari itu juga murid-murid ngalamin badai. So
ternyata pada saat murid-murid Tuhan Yesus itu taat, masih ada loh badai dalam kehidupan mereka gitu. Jadi poin pertama yang kita mau bahas hari ini adalah di tengah-tengah ketaatan, badai pun tetap ada teman-teman gitu. Nah, seringkali kan kita suka mikir gitu ya, kayak kalau lagi ngalamin masalah, kayaknya gue ada salah apa ya, gue ada dosa apa ya, kayaknya gue ada ngelakuin salah nih sama Tuhan gitu. Enggak, belum tentu gitu. Nah, teman-teman please jangan suka self pity gitu ya, jangan suka mengasihani diri sendiri. Ada nggak tapi salah yang membuat kita jadi ngalamin masalah? Ada, banyak gitu ya. Bisa jadi, tapi sebenarnya nggak semua masalah itu terjadi karena kita bikin dosa ataupun kita salah. Kayak contoh sekarang misalnya kita masuk dalam pandemi COVID kayak gini. Apakah itu artinya seluruh umat manusia berdosa? Enggak gitu. Maksudnya jangan selalu self pity di mana ngerasa kayak wah salah gue apa nih, selalu gue salah gitu. Tapi ya ternyata pada saat murid-murid Yesus taat pun ya murid-murid ngalamin badai gitu. So teman-teman dengar baik bahwa yang namanya ikut Tuhan itu tidak pernah lepas daripada apa yang namanya masalah gitu ya. Jadi bukan artinya ketika kita memutuskan untuk kita ikut Tuhan, kita bebas dari semua masalah. Itu salah gitu ya. That's a wrong statement gitu. Karena teman-teman kalau ingat bahwa Yesus sering bilang dalam firman Tuhan bahwa ikutlah aku dan pikulah salib gitu. Pikul kuk. Jadi sebenarnya memang Tuhan mau kita pikul salib gitu. Sesuatu yang berat, sesuatu yang capek, sesuatu yang mungkin nggak enak buat kita, tapi itu yang Tuhan mau teman-teman gitu. Jadi bukan artinya ketika kita ikut Tuhan semuanya bakal lancar, nggak ada masalah, enggak ya gitu. Tetap akan ada masalah, tapi tenang teman-teman, dengar baik. Sekalipun kita ngalamin badai, sekalipun kita ngalamin topan, lihat firman Tuhan tadi bahwa murid-murid hari itu juga bebas dari topan, bebas dari ombak, bebas dari badai gitu ya, karena ada Tuhan Yesus. Nah itu kita akan bahas di poin selanjutnya. Tapi poin pertama yang mau aku bahas hari ini adalah teman-teman, di tengah-tengah ketaatan kita badai itu masih bisa terjadi gitu. Jadi jangan selalu blame yourself, jangan selalu kayak gue salah apa ya Tuhan, gue ada dosa apa ya Tuhan. No. Tuhan sayang sama kita semua, amin. Tuhan sayang sama kita semua, tapi di tengah-tengah ketaatan badai pun masih bisa terjadi gitu. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah janjikan bahwa kita akan hidup enak gitu ya. Tuhan sendiri tunjukin gitu, kayak kita ngomong di firman Tuhan kayak ngomong Paulus gitu. Paulus sebelum dia jadi Paulus, nama dia kan Saulus. Saulus itu dulu hidupnya enak gitu ya. Jadi orang kaya, dia punya otoritas, dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau. Tapi ketika dia berubah, ketika dia ikut Tuhan, ketika dia berubah jadi Paulus, hidupnya nggak lagi dirinya sendiri gitu. Dia ngalamin banyak masalah, dia ngalamin banyak tekanan. Bahkan kita tahu bahwa akhir hidupnya gitu, dia mati sebagai martir gitu. Jadi bukan artinya ketika ikut Tuhan, semua bakal baik-baik. Semua bakal baik-baik aja at the end gitu. Tapi proses still akan happen, proses still akan terjadi dalam kehidupan kita gitu. Jadi teman-teman, apapun masalah yang teman-teman lagi hadapin hari ini, don't be too worry gitu ya. Jangan terlalu takut, jangan terlalu fear, jangan terlalu anxiety, jangan terlalu khawatir. Karena percayalah bahwa Tuhan tetap ada sama-sama kita, itu yang paling penting, amin. Karena di tengah-tengah ketaatan pun murid-murid Tuhan Yesus masih bisa ngalamin badai gitu. Nah, itu poin yang pertama teman-teman. Nah, kita akan bahas poin yang kedua. Poin yang kedua bicara soal ini poin yang banyak kayaknya ya, kita sering dengar di firman Tuhan ini bahwa hari itu murid-murid Tuhan Yesus bangunin dia di buritan gitu. Murid-murid bangunin Tuhan Yesus di buritan, dan hari itu juga Tuhan Yesus bangun dan menghardik badai itu gitu. Nah, balik lagi kepada bahwa di mana sih Tuhan hari ini berada dalam hidup kita gitu. Pertanyaannya, apakah hari ini Tuhan ada di buritan kapal hidup kita atau Tuhan ada di depan kapal hidup kita? Oh enggak kok, kayaknya selalu pasti di depan. Oke. Paling gampang ngeceknya itu adalah gini. Apapun yang jadi keputusan kalian tanya Tuhan dulu atau kalian jalan dulu baru minta Tuhan berkatin. Oke. Ini sesuatu yang tipis banget mirip-mirip gitu ya, tapi this is very different gitu. Ini beda banget gitu. Nah, teman-teman, kalian yang mana? Orang yang A adalah orang yang gini. Jalan dulu, ambil keputusan dulu, jalanin bisnis dulu, ambil kerjaan dulu, terus doa sama Tuhan. Tuhan, berkati ya kerjaan aku. Tuhan berkati ya sekolah aku. Tuhan berkati ya Tuhan.
Oke, itu orang yang A. Kalau orang yang B adalah gini. Sebelum dia ambil keputusan, dia tanya Tuhan dulu. Tuhan, yang mana ya? Tuhan, yang mana ya? Kerjaan yang mana yang aku harus ambil? Bisnisnya perlu diambil nggak ini Tuhan? Partner ini oke nggak sih sebenarnya? Pelayanan ini gimana Tuhan? Nyari pasangan hidup. Tuhan, cowok ini oke nggak sih? Tuhan, cewek ini oke nggak sih? Baru melangkah, baru jalan. Kalian yang mana? Nah, ini mirip soalnya. Sama-sama doa. Ini orang dua sama-sama berdoa. Tipe yang sama-sama berdoa, sama-sama ngandelin Tuhan. Tapi bedanya adalah orang yang B, dia taruh Tuhan di depan kehidupan dia. Dia taruh Tuhan di depan kapalnya dia. Apapun yang jadi keputusan dia berusaha untuk tanya Tuhan dulu. Karena aku pun gitu. Maksudnya aku juga bukan tipe orang yang bisa dengar suara Tuhan audible, nggak pernah lah. Maksudnya kayak Dani gitu ya, kedengeran banget gitu, belum pernah gitu ya. Tapi satu hal yang aku selalu belajar bahwa setiap kali mau ngambil keputusan, aku selalu doa dulu sama Tuhan gitu. Kayak aku ingat gitu, masa dulu pertama kali masuk kerja, ada beberapa perusahaan yang akhirnya memang aku mau ambil gitu. Ada beberapa lah gitu. Nah, waktu itu juga selalu tanya Tuhan dulu kayak, Tuhan yang mana sih yang terbaik, mana yang terbaik. Baru akhirnya melangkah gitu. Dan puji Tuhan sampai hari ini ya Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik gitu. Tuhan, puji Tuhan banget, Tuhan masih kasih perusahaan yang terbaik gitu ya. Di tengah-tengah pandemi kita masih grow, ya semua karena kasih karunia Tuhan lah ya. Tapi intinya adalah teman-teman, yuk aku mau ajak kalian, aku mau encourage teman-teman semua untuk taruh Tuhan di depan kapal kehidupan kita gitu. Di buritan artinya gini, Tuhan masih ada kok di hidup kita gitu. Bener gitu. Tuhan tetap ada di hidup kita, tapi dia di belakang. Ya, ngerti ya bedanya ya. Jadi mirip nih gitu, sama-sama ada Tuhan di kapal, tapi satu di belakang, satu di depan, mau yang mana gitu. So, gue mau encourage teman-teman untuk taruh Tuhan di depan, teman-teman. Apapun yang jadi keputusan kalian mau kuliah di mana, kalian mau ambil kerjaan di mana, mau pindah kerja, mau ambil bisnis apa, mau pergi keluar kota atau lain sebagainya. Teman-teman, yuk taruh Tuhan dulu di depan gitu. Baru habis itu melangkah. Percayalah, sekalipun pas kita melangkah, sekalipun ada yang salah, Tuhan yang pasti akan jagain kita. Karena kita udah tanya Tuhan duluan gitu. Dan kita akan melihat bahwa hari-hari ini ketika kita taruh Tuhan di depan, maka kita akan lihat badai topan itu nggak akan kena sama kita. Amin. Oke. So itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini juga sama, mirip-mirip sama yang waktu itu Paniko pernah bahas dalam pastor message, bahwa hari itu Paniko bilang bahwa tentang COVID-19 bilang diam dan tenanglah gitu ya. Nah, so kalau tadi poin yang pertama bicara soal ketaatan, sekalipun taat kita masih bisa kena masalah. Poin yang kedua bicara soal taruh Tuhan di depan kapal kita, kapal kehidupan kita. Dan yang ketiga bicara soal yuk kita declare our faith, nyatakan iman kita teman-teman. Bilang sama masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, diam dan tenanglah gitu. Belajar untuk kita selalu ada di atas badai, bukan di dalam badai atau di bawah badai gitu. Jadi setiap kali kita ngalamin masalah gitu, Tuhan Yesus hari itu ngajarin murid-muridnya bahwa dia cuma bangun dan dia langsung bilang diam dan tenanglah. Kenapa Tuhan Yesus hari itu nggak berdoa, nggak minta sama Bapa, ya kan? Karena beberapa kali Tuhan Yesus berdoa loh sama Bapa di sorga gitu ya. Kayak waktu itu pas lagi mau bikin mujizat 5 roti 2 ikan, dia doa dulu sama Bapa, dia ngucap syukur gitu ya, baru dia pecah-pecahin. Terus Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa dulu gitu ya kepada Bapa. Tapi di momen ini Yesus nggak berdoa gitu. Jadi dia langsung berdiri dan dia langsung bilang diam dan tenanglah. Nah, aku percaya bahwa hari itu Yesus mau ngajarin sama murid-muridnya bahwa ini loh kuasa, ini loh power, ini loh otoritas yang Bapa kasih sama kita semua. Kalau kita sanggup nenangin badai dengan kata diam dan tenanglah. Bicara soal faith teman-teman, bicara soal iman. Yuk anak-anak muda, aku mau encourage kalian semua, kita semua hari ini di tengah-tengah semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, declare sesuatu, declare your faith, nyatakan iman teman-teman, diam dan tenanglah gitu. Semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, diam dan tenanglah gitu. Aku ingat belum lama ini aku lagi ngalamin masalah yang hektik banget soal kerjaan gitu ya. Dan hari itu aku ingat ya sama Cielis gitu ya. Jadi si Cici itu, Cielis suka ini kalau misalnya kayak aku lagi pusing gitu, dia cuma kayak ayo semangat Dani gitu ya, semangat ya kamu pasti bisa gitu. Nah hari itu karena saking pusingnya dan saking hektiknya aku cuma bilang kayak
udah pokoknya kamu jangan semangatin aku ya, aku lagi nggak pengen semangat gitu, karena lagi pusing banget gitu. Cuma intinya that night, malam itu kita selalu berdoa, kita doain, dan hari itu kita ingat kita tuh doa suka kita declare our faith gitu, kita suka declare, kita suka nyatain iman kita kayak, Tuhan aku percaya besok masalah ini udah beres, Tuhan aku percaya besok orang ini udah bales chat Koko gitu, intinya ada satu orang lah yang nyolot setengah mati gitu, aku percaya besok Tuhan yang akan lembutkan hati dia gitu. Itu bicara soal declaring our faith gitu. Maksudnya yuk teman-teman, aku mau encourage kita semua anak-anak muda untuk belajar untuk declare our faith. Kalau kita tiap minggu ibadah, kita tiap minggu ikut cool, kita tiap hari baca Alkitab 10 pasal, teman-teman, akan percuma kalau kita nggak pernah berubah. Akan percuma kalau kita hidup kayak gini-gini aja. Belajar yuk untuk declare our faith, nyatain iman kita, apapun yang jadi kebutuhan teman-teman. Berdoa seperti engkau udah menerimanya, teman-teman. Berdoa seperti engkau udah menerima. Kalau ada masalah, bilang kepada masalahmu, diam dan tenanglah. Karena kita punya otoritas yang lebih besar. Kita punya roh Allah yang lebih besar daripada apapun. Amin. Terkadang kita harus bangkit. Terkadang kita harus pakai iman kita untuk kita melihat janji Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Karena iman itu men-speed up janji Tuhan dalam kehidupan kita. Iman tuh fast forward gitu ya. Kalau kayak nonton video atau dengerin lagu suka di fast forward, dicepetin gitu ya. Sebenarnya itulah iman gitu. Sebenarnya itulah faith. Ketika kita punya iman, ketika kita declare iman kita, maka iman itu yang akan men-fast forward janji Tuhan terjadi buat kehidupan kita. So anak-anak muda, yuk declare iman kita setiap hari. Apa yang jadi pergumulan kalian? Misalnya ada orang tuamu sakit, declare iman kamu, Tuhan aku percaya besok udah sembuh. Tuhan aku percaya papa udah sembuh. Tuhan aku percaya kerjaan papa berhasil. Tuhan aku percaya masalah ini beres. Declare our faith. Amin. Amin. Oh, yang pertama bicara soal sekalipun kita taat, kita masih bisa kena masalah gitu ya. Nah yang kedua bicara soal taruh Tuhan di depan kapal hidup kita gitu ya. Dan yang ketiga declare our faith. Nah yang terakhir teman-teman, di ayat terakhir ya tadi kita baca bareng-bareng, firman Tuhan bilang gini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah kalau di bahasa aslinya, kalau di bahasa Indonesia kan bilangnya mereka menjadi sangat takut gitu ya. Tapi teman-teman, bahasa asli firman ini berkata soal mereka menjadi kagum atau amaze gitu ya. Jadi ini beda nih gitu. Jadi kalau yang pertama murid-murid Tuhan Yesus takut karena ngeliat angin dan badai dan topan, itu takut bener-bener kayak ketakutan, fear, anxiety, khawatir gitu. Tapi di ayat terakhir itu menjadi sangat takut, itu takut yang kagum, takut yang gentar gitu, ngerti ya, takut yang kayak hebat nih orang gitu ya. Kenapa nih ini orang siapa sih sampai angin dan danau taat sama dia gitu. Nah teman-teman, poin yang terakhir bicara soal gini. Semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pengen nyatakan supaya kita kagum akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Teman-teman pasti banyak ya gitu ngalamin masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Dan yuk aku mau ajak anak-anak muda untuk selalu ingat bahwa setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita tuh sadar kita tuh punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Aku selalu pakai analogi ini dan aku sering banget pakai analogi ini gitu untuk ceritain kenapa Tuhan pengen kita tuh dalam proses, dalam masalah gitu ya. Kayak paling gampang gini deh, misalnya hari ini kita punya uang 1 triliun ya, asik ya punya uang 1 triliun. Tapi teman-teman, ketika kita punya uang 1 triliun, masih gak sih kita ngandelin Tuhan gitu? Kita punya uang 1 triliun hari ini di rekening, mau beli apa, handphone baru, lu masih perlu doa gak? Pasti enggak, tinggal beli. Ya kan ini 1 triliun. Mau beli apa? Motor, mobil. Punya 1 triliun masih doa nggak sama Tuhan? Kayak Tuhan pengen dong mobil baru, motor baru. Pasti enggak, tinggal beli gitu ya. Mau punya rumah, aduh Tuhan masa ngontrak mulu seumur hidup sama keluarga, pengen dong punya rumah. Kalau punya 1 triliun doa nggak? Enggak, tinggal beli. Nah teman-teman, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan pengen banget kita tuh tetap stay sama Dia. Tuhan pengen kita tetap bareng sama Dia. Tuhan pengen kita tetap ngandelin Tuhan dalam kehidupan kita gitu. That's why kenapa hari itu murid-murid Yesus, sekalipun mereka udah taat, sekalipun di kapal itu ada Yesus, tapi badai tetap datang, masalah tetap ada. Karena sebenarnya di ayat terakhir tujuannya supaya murid-murid tahu bahwa mereka punya Tuhan yang besar, supaya murid-murid Tuhan Yesus tahu mereka punya Tuhan yang dahsyat. So teman-teman,
biar kita hari ini, walaupun sekalipun kita ngalamin masalah, ngalamin badai dalam kehidupan kita, tujuannya cuma satu teman-teman, biar hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Yuk teman-teman, glorify His name, tinggikan Tuhan, ya, selalu sembah Tuhan, selalu baca Alkitab 10 pasal. Teman-teman, cuma itu yang bisa jagain hidup kita hari-hari ini. Di tengah-tengah semua hal yang gak pasti, di tengah-tengah semua hal yang membingungkan hari ini, teman-teman, cuma Tuhan yang pasti, cuma Tuhan yang sanggup kasih kita kekuatan, cuma Tuhan yang sanggup nolong kita hari ini, ya. Jadi apapun yang jadi pergumulan teman-teman di tengah-tengah PSBB, di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah semua ketakutan dan kekhawatiran kita hari ini, listen up, kita masih punya Tuhan yang besar, amin. Kita masih punya Tuhan yang dahsyat. So itu aja sharing dari Koko hari ini. So poin yang pertama bicara soal sekalipun taat, masalah masih bisa tetap terjadi teman-teman. Jadi jangan self pity, jangan ngasihanin diri sendiri, jangan blame yourself. Terus yang kedua bicara soal taruh Tuhan di depan kapal kehidupan kita, jangan di belakang gitu ya. Terus yang ketiga declare our faith, nyatain iman kita sama Tuhan. Anggap kita udah dapet, percaya, bilang sama masalah kita diam dan tenanglah. Dan yang terakhir, semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita cuma satu tujuannya, supaya kita meninggikan Tuhan. Amin. Oke, so itu aja sharing dari Koko hari ini. Yuk kita sama-sama satu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang gak pernah tinggalin kami ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan hari ini dimanapun anak-anak mudamu mendengarkan firman ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, hamba selesai bicara ya Tuhan, tapi Roh Kudus Engkau yang tidak terbatas dan ruang dan waktu, Engkau yang menggunakan firman untuk jadi kekuatan buat setiap anak-anak mudamu yang mendengarkan hari ini. Tuhan bicara pribadi lepas pribadi buat mereka semua, biar mereka semua Tuhan boleh ngalamin Tuhan di rumah-rumah, di kamar-kamar Tuhan. Biar anak-anak muda setiap kami semua boleh dipenuhi kemuliaan Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami belajar Tuhan, sekalipun hari ini kami taat, kami masih bisa kena masalah. It's okay anak-anak muda, karena tenang selama ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan pasti menang. Dan yang kedua, kita belajar untuk taruh Tuhan di depan kehidupan kita. Dan biar apapun yang jadi keputusan teman-teman setiap harinya, yuk tanya Tuhan dulu, tanya Tuhan dulu. Yang ketiga, declare iman kita teman-teman, nyatain iman kita. Apapun yang jadi permasalahan kalian, apa menjadi kebutuhan teman-teman, nyatakan imanmu sama Tuhan, nyatakan imanmu sama Tuhan, karena iman men-speed up, men-fast forward janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Tuhan mau lewat setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita supaya kita takut dan gentar, supaya fear atau anxiety kita berubah menjadi rasa amaze sama Tuhan. So Tuhan, aku berdoa Tuhan berkati anak-anak mudamu yang mendengarkan Tuhan, mereka yang kuliah, mereka yang kerja, bisnis, sekolah. Tuhan berkat-Mu melimpah buat semua anak-anak mudamu di tempat ini ya Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan, sayangi mereka ya Tuhan di saat mereka sendirian, di saat mereka kesepian, di saat gak ada seorang pun yang ngerti perasaan mereka. Tuhan, aku minta Tuhan yang ada ya buat adik-adik aku di AKR ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak buat hari ini. Kami biar hari-hari ini Tuhan di tengah-tengah era pandemi seperti ini Tuhan, kami boleh tetap berjumpa sama Tuhan, yang boleh tetap nikmatin Tuhan setiap harinya, dan Tuhan tetap hadir di rumah-rumah di ibadah online kami ya Tuhan. Terus kami berdoa buat Indonesia, terus selamatkan bangsa kami ya Tuhan, biar virus corona stop segera ya Tuhan, sembuhkan mereka yang kena COVID ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, sama-sama yuk katakan amin. Mari GCAKR sebelum kami mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas setiap ibadah yang telah kami jalani ya Tuhan. Kau Allah kami yang baik dan Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami ditempatkan di bangsa dan negara ini ya Tuhan, kami percaya ada suatu rencangan yang terbesar yang Tuhan kasih atas setiap hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk virus yang sedang melanda Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala masalah yang mungkin sedang kami alami ya Tuhan, kami yakin Tuhan segala rancangan Engkau akan baik akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk GCAKR ya Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa jadi anaknya Tuhan yang luar biasa ya Tuhan, sehingga ketika kami keluar dari rumah kami bisa menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Oke, yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Tuhan yang memberkati engkau berlimpah-limpah, Tuhan yang memperluas wilayahmu, kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan menjauhkan engkau dari segala malapetaka, kesakitan tidak pernah menimpamu. Tuhan membuat engkau jadi kepala bukan jadi ekor, terus naik dan bukan turun, dan biar lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Pulang dan terimalah semua berkat terbaik daripada Bapa di sorga, melalui perantaraan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manusia dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita dan mempermain bahkan sampai selama-lamanya. Kesehatan sempurna bagian hidupmu, semua berkat terbaik Tuhan kasih buat kita semua. Dalam nama Yesus setiap anak-anak muda ini berkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. God bless you semuanya. Happy Sunday.